Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel Kemenangan Dalam Hidup, Bab 2146-2148. Jasper, Nona Maynard, kamu harus makan banyak dan bersenang-senang hari ini. Jangan kembali, menginap saja. Jasper menerima proposal Tuan Tualau. Dia mengangguk dan menjawab, tentu saja, Tuan Tualau, Anna dan Henry masih di sana, jadi aku akan mencari mereka dulu. Setelah mengucapkan selamat tinggal pada Tuan Tualau, dia membawa Celine keluar dari aula. Saat ini, ada banyak orang penting dengan status dan otoritas di Law Manor. Orang-orang ini semua tahu Jasper. Jadi, setelah Jasper berinteraksi dengan mereka, pesta berakhir. Jasper sangat lelah sehingga punggungnya sakit. Akhirnya, Anna tidak tahan lagi, jadi dia membuat alasan dan meminta bantuannya. Kemudian, dia menyeretnya ke kamarnya. Jasper kelelahan hari ini. Dia telah berbicara sepanjang hari, dan tenggorokannya kering. Setelah memasuki kamar Anna, aroma samar bunga tulip menyerbu hidungnya. Semburan aroma segera menghilangkan rasa lelah di tubuhnya. Ini pertama kalinya Jasper masuk ke kamar Anna yang berbeda dengan kamar Wendy. Kamar Anna didekorasi dengan gaya gotik, yang terus terang sangat kebarat-baratan. Banyak dekorasi dan gayanya sangat barat. Jasper langsung duduk di sofa di ruangan itu. Dia sangat lelah sehingga dia berbaring telentang. Saya baru tahu hari ini bahwa tidak ada tempat bagi saya untuk beristirahat di rumah raksasa ini, dan saya harus bersembunyi di kamar wanita. Anna meliriknya, menuangkan segelas air es, dan berkata, minum dulu. Saya menambahkan madu di dalamnya sehingga Anda bisa menghidrasi diri sendiri. Terima kasih. Jasper mengambil air madu dan menyesapnya. Boyle tidak pergi. Sepertinya dia ingin memberitahumu sesuatu, kata Anna. Berbicara tentang kepala keluarga Boyle, Jasper berkata sambil berpikir, bahkan jika dia tidak mencari saya juga memiliki sesuatu untuk dibicarakan dengannya. Anna sangat tertarik dan segera bertanya, kamu ingin berbicara dengannya tentang cucunya, kan? Jasper mengangguk, ya, meskipun perang keuangan berakhir belum lama ini, cucu Tuan Boyle belum dibebaskan dan masih ditahan di Amerika Serikat. Meskipun cucu Boyle bukanlah sosok yang sangat penting bagi Summerland, Boyle adalah keluarga pedagang patriotik yang terkenal di Summerland. Jika cucunya telah ditahan di Amerika Serikat dan tidak dapat dibebaskan, itu akan mengecewakan 1,3 miliar orang di Summerland. Anna berkata, itu benar, tetapi akan sulit jika kamu ingin menyelamatkan cucu Tuan Boyle. Meskipun perang keuangan belum lama ini mempengaruhi dasar-dasar Amerika Serikat dan Summerland, sisi baiknya, itu hanya tabrakan antara sistem bisnis Summerland dan ibu kota Amerika Serikat. Pejabat Amerika Serikat adalah orang-orang yang menahan cucu Boyle. Bagaimana Anda akan bernegosiasi dengan mereka? Jasper tersenyum. Amerika Serikat menahan cucu Tuan Boyle karena pesatnya kebangkitan Summerland dalam beberapa tahun terakhir, yang membuat mereka merasa terancam. Jadi menahan cucu Tuan Boyle bukanlah masalah besar. Tujuan sebenarnya mereka adalah untuk membuat contoh dirinya untuk menakut-nakuti orang lain dan untuk mendapatkan kembali prestise global mereka. Tapi, jangan lupa, ekonomi domestik di Amerika Serikat saat ini sangat buruk, dan mereka akan segera beralih ke Summerland. Rahang Anna ternganga kaget saat mendengar itu. Apakah Anda mengatakan Anda ingin bernegosiasi dengan mereka untuk membeli utang nasional mereka? Jasper mengangguk dan menjawab dengan tenang, bagaimanapun, sistem Amerika Serikat tidak akan runtuh secepat ini. Summerland harus membeli utang nasional mereka pada akhirnya. Jika itu masalahnya, mengapa tidak menggunakan kesempatan ini untuk meminta mereka melepaskan cucu perempuan Tuan Boyle? Anna merenung sejenak. Kemudian, dia menunjukkan seringai terkejut. Jasper, kamu sangat pintar. Kenapa aku tidak memikirkan ini? Saat Anna mengatakan itu, dia mengulurkan tangannya dan mengaitkannya di leher Jasper. Setelah itu, dia berkata dengan emosional, katakan, jika saya memiliki anak dengan pria seperti Anda, anak itu akan menjadi brilian, kan? Nada suaranya ambigu, dan napasnya mendarat di wajah Jasper. Ditambah dengan aroma bunga tulip yang pekat di dalam ruangan, cukup membuat seseorang mengigau.
Jasper bisa merasakan nadinya perlahan melebar, dan tangannya mulai mengembara di tubuh Anna. Pada saat ini, Anna ingat betapa bodohnya kakaknya ketika mengejar Jill. Oleh karena itu, dia tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Sebenarnya, saya pikir selama anak saya lebih pintar dan lebih tampan daripada anak Wendy, tidak apa-apa." Jasper merasa sedikit tercengang di dalam. Wanita, pada saat ini, Anna secara tidak sadar ingin bersaing dengan Wendy. Jasper kemudian berbicara dengan nada ambigu ke telinga Anna, "Aku tidak peduli apakah anak itu milikmu atau Wendy. Aku baik-baik saja selama itu adalah hasil dari cinta kita." Saat dia mengatakan itu, dia menggigit ringan telinga Anna. Anna mengeluarkan erangan. Saat semuanya berjalan perlahan, tiba-tiba ada ketukan di pintu di luar. Ketuk-ketuk-ketuk, suara Henry terdengar di luar pintu. "Anna, Jasper, apakah kamu di dalam?" Kakek meminta Jasper untuk merekam. Dia memiliki sesuatu yang penting untuk diberitahukan kepadanya. Setelah Henry mengatakan itu, kedua orang yang terjerat di ruangan itu dengan cepat saling melepaskan. Napas Anna masih sedikit berat, dan detak jantungnya semakin cepat. Dia mencoba yang terbaik untuk menenangkan detak jantungnya dan menyentuh pipinya yang memerah. Dia merasa sangat malu. "Sial, jika kakakku melihatku seperti ini, dia pasti akan mengolok-olokku." Jasper dengan cepat merapikan pakaiannya dan meliriknya sambil tersenyum. "Kakekmu ingin bertemu denganku lagi. Aku akan pergi menemuinya sekarang. Kami akan membahas ini lebih lanjut nanti." Anna memelototinya dengan malu-malu dan marah, "Berhentilah jahat. Keluar sekarang." Jasper membuka pintu sambil menyeringai. Henry tidak terkejut ketika melihat keduanya di dalam ruangan. Sebaliknya, dia menunjukkan tatapan pengertian. Dia tahu hubungan Jasper dengan adiknya. Jadi bagaimana jika Jasper sudah memiliki Wendy? Manakah dari orang kaya di Harbor City, termasuk kakeknya, yang tidak memiliki banyak istri? Selain itu, Jasper belum menikah dengan Wendy, jadi masih belum diketahui siapa yang akan menjadi istri pertama di masa depan. "Di mana kakekmu dan Tuan Boyle?" "Bawa saya untuk melihat mereka," kata Jasper dengan tenang. Henry kembali sadar dan mengangguk. Di mana lagi dia bisa? Dia pasti sedang belajar. "Ayo pergi." Saat dia mengatakan itu, dia membawa Jasper ke ruang belajar Tuan Tua Lau. "Kakek, Tuan Boyle, Jasper ada di sini," kata Henry dengan hormat, berdiri di pintu ruang kerja. Kedua lelaki tua itu sudah lama menunggu Jasper, terutama Tuan Tua Lau, yang melambai padanya dengan tidak sabar. "Jasper, kau di sini. Pesta akhirnya berakhir. Pak Boyle belum pergi, dan dia menunggumu, masuk dan duduklah." Jasper masuk sambil tersenyum. Henry juga tahu mereka tidak membutuhkannya di sini, jadi dia berkata, "Kakek, jika Tuan Boyle tidak membutuhkan yang lain, saya akan pergi dulu. Masih ada beberapa tamu di rumah. Aku akan pergi dan membantu ayahku menghibur mereka." Tuan Tua Lau melambaikan tangannya. "Baiklah, pergilah." Namun, saat Henry berbalik, Tuan Tua Lau menghentikannya lagi. "Tunggu." Henry menoleh dan bertanya dengan rasa ingin tahu, "Kakek, apakah kamu masih membutuhkan sesuatu?" Tuan Tua Lau berpikir sejenak dan berkata, "Minta Jill untuk menghibur para tamu bersamamu." Wajah Henry sedikit berubah ketika dia mendengar ini dan kemudian mengangguk. "Oke, kakek, aku mengerti apa yang kamu maksud." Setelah mengatakan itu, dia berjalan keluar. Jasper mengalihkan pandangannya dan merenungkan dalam hatinya. Henry dan Jill baru saja mulai berkencan. Meskipun media mulai melaporkan hubungan antara keduanya, mereka sama sekali belum mulai membahas pernikahan. Perintah Tuan Tua adalah sinyal yang jelas ke dunia luar. Belum ada ibu pemimpin, jadi jelas mengapa Tuan Tua meminta Jill untuk membantu Henry menjamu para tamu hari ini. Dia dengan jelas memberitahu semua orang bahwa Jill akan menjadi ibu pemimpin keluarga Lau di masa depan. Pada saat yang sama, dia menunjukkan ketulusan keluarga Swallow Capital untuk berhubungan dengan Swallow Capital melalui pernikahan. Ketika dia kembali sadar, Jasper melihat kedua lelaki tua itu lagi dan bertanya, "Tuan Tua Hukum, Tuan Boyle, saya heran mengapa Anda mengundang saya ke sini." Tuan Tua Lau berkata sambil tersenyum, "Saya tidak membutuhkan apapun dari Anda, tetapi Tuan Boyle menginginkan bantuan Anda." "Apakah ini tentang penahanan cucu perempuan Anda di Amerika Serikat?"
Jasper memandang Boyle dan bertanya. Boyle mengangguk dengan senyum pahit. Itu benar, justru karena itu. Sudah beberapa bulan sekarang. Selama periode ini, kami juga mencoba berkomunikasi dengan Amerika Serikat, tetapi kami tidak mendapat tanggapan apapun. Jika terus seperti ini, aku khawatir aku tidak akan melihat cucuku kembali seumur hidupku. Setelah mendengar apa yang dikatakan Pak Boyle, Jasper merasa sangat sedih di hatinya. Dia juga telah menyaksikan hal seperti itu di kehidupan sebelumnya. Pada saat itu, Putri Tuan Regan juga ditahan di Kanada, dan suasana hatinya kira-kira sama dengan suasana Boyle sekarang. Boyle, kamu tidak perlu pesimis seperti itu. Sebaliknya, Anda harus menjaga kesehatan Anda sehingga Anda dapat menunggu sampai cucu Anda kembali dari Amerika Serikat. Setelah mendengar kata-kata meyakinkan Jasper, Boyle masih memasang ekspresi serius. Dia menghela nafas dan berkata, sebenarnya, saya tahu bahwa Amerika Serikat membuat contoh anggota keluarga kami. Mereka tidak akan membiarkan cucuku pergi begitu saja. Boyle tiba-tiba menatap Jasper dengan mendesak dan berkata, saya meminta Anda di sini hari ini karena saya ingin meminta Anda untuk mengambil tindakan. Saya percaya bahwa selama Anda mengambil tindakan, ada kemungkinan besar Anda dapat membawa kembali cucu perempuan saya. Aku akan berlutut untukmu sekarang juga. Boyle hendak berlutut untuk Jasper, tapi Jasper cepat membantunya berdiri. Kamu tidak bisa melakukan ini. Boyle, bangun, tolong. Kita akan membicarakan ini perlahan. Saya pasti tidak akan duduk diam jika saya bisa menyelamatkan cucu Anda. Anda tidak perlu khawatir tentang itu. Jasper berkata sambil menghela napas panjang. Kenyataannya, Jasper memikul tanggung jawab tertentu ketika Amerika Serikat menahan cucu perempuan Boyle. Lagi pula, Amerika Serikat tidak akan mengambil tindakan terhadap Boyle jika dia tidak bersikeras untuk menghadapi ibu kota Amerika Serikat. Orang yang memulai masalah juga harus mengakhirinya. Jadi, karena Jasper adalah orang yang menyebabkan ini, dia yang harus menyelesaikannya. Pak Boyle memandang Jasper dengan penuh semangat. Kamu tidak bercanda, kan? Apakah Anda benar-benar bersedia menyelamatkan cucu perempuan saya? Saat berbicara, suara Pak Boyle mulai serak beberapa kali, membuat yang lain merasa sedih melihatnya. Jasper mengangguk dan berjanji dengan sungguh-sungguh, tentu saja, saya tidak bercanda, besok, saya akan kembali ke Swallow Capital untuk menemui McNeil dan berdiskusi dengannya bagaimana menyelesaikan masalah krisis utang Amerika Serikat. Jika Summerland siap membeli perbendaharaan Amerika Serikat, kami dapat mengambil kesempatan untuk meminta pembebasan cucu Anda. Betulkah? Ketika Pak Boyle mendengar ini, wajah tuanya yang telah melewati gelombang waktu menjadi bersemangat. Jasper mengangguk. Tentu saja, Pak Boyle, tunggu saja kabar baiknya. Jasper tidak pernah menjanjikan orang lain dengan enteng, tetapi dia sangat percaya diri dalam hal ini. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan terima kasih telah mendukung channel ini.